Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas untuk latihan pemahaman pada modul 2 topik yang pertama, yaitu terkait dengan pentingnya pembelajaran sosial emosional. Baik, untuk pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu, penekanannya tidak hanya kepada peserta didik, tetapi semua warga yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi coba kita baca untuk soal yang pertama ya. Apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah? Nah, saya tadi sudah memberitahukan bahwasannya pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya ditujukan kepada peserta didik saja, tetapi juga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sini tujuannya adalah untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ya, ini tujuannya. Kemudian yang kedua, dalam konteks sekolah, siapa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional? Nah, jadi tadi sudah diberitahukan bahwasannya tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan ya, tapi juga ketiganya ya di sini ya, pendidik, tenaga kependidikan dan juga peserta didik ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Yang ketiga, mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional? Nah, di sini agar mereka dapat mengawasi. Nah, berarti kan masih belum menyeluruh ya, hanya mengawasi saja. Agar meningkatkan hubungan. Nah, jadi yang lebih kompleks, yang lebih tepat di sini jawabannya adalah C ya. Agar mereka dapat memberikan contoh positif, jadi memberikan keteladanan dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik. Ya, jadi di sini jawabannya adalah C ya. Jadi tidak hanya memberikan dukungan, tapi juga memberikan contoh positif. Ya. Oke, yang keempat, bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks? Nah, coba kita lihat untuk jawaban yang pertama. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesehatan fisik seseorang sehingga ia tidak mudah sakit. Jadi fungsinya tidak sampai pada menavigasi ya. Nah, menavigasi. Ini berarti kurang tepat ya. Yang B, kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. Nah, ini sudah masuk kepada situasional yang kompleks, yaitu membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. Nah, jadi ini yang lebih kompleks, jadi ini yang cocok jawabannya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 5. Mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? Nah, kenapa kok penting ini ya? Yang A, karena keterampilan sosial emosional berdampak pada meningkatnya citra sekolah, kurang tepat ya. Tidak hanya untuk citra sekolah ya. Kemudian karena keterampilan sosial emosional berdampak pada berkurangnya kasus bunuh diri, kurang tepat juga ya.
bukan untuk itu ya. Jadi pentingnya itu bukan hanya untuk itu ya. Kemudian karena keterampilan sosial emosional berdampak pada turunnya tingkat stres dan kesejahteraan guru. Ini untuk peserta didik ya, untuk peserta didik di sini kok kesejahteraan guru ya. Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada tingginya kepuasan peserta didik terhadap pendidik juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional itu karena keterampilan sosial emosional ini nanti akan mempengaruhi keberhasilan akademis daripada peserta didik. Ya, ini ya yang lebih tepat. Jadi sangat penting sekali. Kenapa pendidikan sosial emosional itu kok sangat penting? Karena memang keterampilan sosial emosional itu nanti dampaknya itu adalah keberhasilan akademis daripada peserta didik. Ya. Oke, yang selanjutnya nomor 6 dari pernyataan berikut manakah yang tidak ya? Ini yang tidak ya, kita garis bawah. Yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial emosional peserta didik dan proses pembelajaran. Coba kita lihat, keterampilan sosial dan emosional peserta didik membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. Nah, yang B, keterampilan sosial emosional dapat memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik. Nah, ini cocok ya. Nah, iya ini ya. Jadi, keterampilan sosial emosional dapat memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Cocok. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterlibatan positif peserta didik dalam proses pembelajaran. Cocok. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik meningkatkan kinerja akademis karena mereka dapat lebih fokus dalam belajar. Cocok. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik mengelola stres, meningkatkan daya tahan, dan merespon tekanan belajar dengan lebih efektif. Cocok. Nah, di sini tadi yang ditanyakan adalah manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial, emosional peserta didik dan proses pembelajaran. Kalau yang A ini kan hubungannya dengan guru ya, jadi kurang cocok di sini. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, jadi jawaban yang A karena dia tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial emosional peserta didik dan proses pembelajaran, tapi dikaitkan dengan guru ya. Nah, yang ketujuh, bagaimana kaitan antara pembelajaran sosial emosional dan penguatan profil pelajar Pancasila? Ini kaitannya ya, kaitannya yang A. Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan pengembangan karakter. Betul ya. Jadi pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Betul. Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Membantu menguatkan keterampilan pendidik loh, kok ke pendidiknya ya, salah ya. Harusnya ke peserta didiknya ya. Pembelajaran sosial emosional membantu mengidentifikasi nilai Pancasila yang harus dipelajari oleh peserta didik juga kurang tepat ya. Pembelajaran sosial emosional membantu peserta didik untuk mempelajari apa yang dimaksud. Nah, bukan untuk mempelajari ini hanya salah satunya ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah ini. Ya, kaitannya ya, sosial emosional itu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, bagaimana keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya lenting tinggi. Nah, yang A, keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik sehingga mereka dapat mencari bantuan jika memerlukan. Kurang tepat ya. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami kelemahan dirinya.
juga kurang tepat ya, karena ini berdaya lenting tinggi ya, berdaya lenting tinggi yang diharapkan di sini ya. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan taraf kesehatan, juga kurang tepat ya. Keterampilan sosial emosional membantu guru mengenali dengan segera jika tadi mengalami stres, kurang tepat. Nah, yang ini ya berdaya lenting tinggi itu ya. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan didik untuk pulih dari kesulitan dan stres karena mereka mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Lah ini yang tepat ya. Jadi punya daya lenting yang tinggi karena dia itu punya kemampuan untuk lebih cepat pulih dari kesulitan dan stres. Ya, sehingga dia punya daya lenting yang tinggi. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Yang nomor 9 dari contoh-contoh di bawah ini menurut Bapak Ibu mana yang bukan merupakan yang bukan ya. Ini sekali lagi yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya meningkatkan keterampilan sosial dan emosional orang dewasa di sekolah. Yang mana? Yang kurang tepat ya. Pentingnya meningkatkan keterampilan sosial emosional ya. Keterampilan sosial emosional membantu pendidik memodelkan karakter positif untuk peserta didiknya sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Cocok ya. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterampilan pendidik dalam menangani konflik kegagalan. Nah, cocok juga ya. Keterampilan sosial emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik. Nah, ini kan meningkatkan keterampilan orang dewasa di sekolah ya, orang dewasa. Orang dewasa di sekolah. Sementara ini membantu peserta didik, maka ini yang kecuali ya. Atau yang bukan ya. Jadi jawaban yang bukan adalah yang C ya. Oke, nomor 10, jika ditarik ke dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar, pengembangan keterampilan sosial emosional membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan? Nah, ini sekali lagi jawabannya adalah tidak mencerminkan hal tersebut ya. Jadi memang berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya. Jadi keterampilan sosial emosional seseorang itu nanti dampaknya itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang tidak ya. Pembelajaran sosial emosional meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat sehingga individu di masyarakat lebih sehat. Apakah seperti itu? Nah, ini kan kesejahteraan masyarakat ya. Yang B, pembelajaran sosial emosional membantu individu. Lah, ini kan individu ya. Membentuk hubungan interpersonal yang lebih positif sehat. Hal ini dapat mengurangi konflik di masyarakat. Ya, betul. Ini cocok ya. Kemudian keterampilan sosial emosional membantu individu mengelola emosi. Nah, kalau sudah terkelola emosinya, maka dapat menurunkan tingkat kekerasan dan konflik di masyarakat. Cocok ya. Kemudian pembelajaran emosional membantu mengembangkan keterampilan berempati. Kalau sudah memiliki empati individu tersebut, maka di sini akan meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat. Mendorong menerima terhadap perbedaan. Nah, ini cocok. Ya, jadi nanti lebih sejahtera ya. Pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan mental individu meningkat. Pada gilirannya dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Ini yang cocok ya. Nah, jadi yang kurang tepat tadi adalah yang A ya. Meningkatkan kesehatan fisik masyarakat. Nah, ini kan harusnya kan individunya dulu baru berdampak ke masyarakat begitu ya. Tadi yang diinginkan ya. Jadi yang kurang tepat adalah yang A. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan latihan pemahaman untuk modul 2 topik 1 yaitu pentingnya pembelajaran sosial emosional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.